Hasan tolong link formnya itu Ya, Pak. di ya Saya kirim ya. link formnya iya Baik. aja deh. Oke, share screen. Nah, ya oke. Mulai aja record aja Hasan ya. Saya record, Pak. Dan udah dikirim di chat. Ya, oke ya. Lihat di chat ya, nanti buat yang lain juga. Oke, jadi selamat datang di pelatihan penggunaan simulator TCP Bottleneck Lab ya, TBL, kita singkat sebagai TBL. Jadi di pertemuan ini kita akan melihat tentang bagaimana kita mensimulasikan bagaimana kita melakukan kendali terhadap kongesti ya, terhadap kemacetan yang ada di jaringan menggunakan aplikasi berbasis web ya, seperti itu. Nah, kurang lebih cuma 10 menit saja ya. Nanti kalian bisa eksperimen sendiri juga. Setelah itu kalian bisa lapor apa tuh input kehadiran dan nanti bisa dapat nanti akan diberikan sertifikatnya. Nah, mengapa kontrol kongesti TCP itu penting ya? Jadi hampir seluruh trafik jaringan internet itu berjalan di atas TCP. Transfer file, web, halaman web ya, streaming. Nah, ketika banyak pengirim atau ya pengirim data itu menggunakan saluran yang sama atau saluran sempit ini yang disebut sebagai bottleneck, maka antrian pada router akan cepat penuh dan paket akan dibuang yang kita sebut sebagai paket loss atau drop ya, paket drop seperti itu. Nah, TCP, tugas dari TCP, protokol TCP ini, Transmission Control Protocol ini, mengatur laju pengiriman menggunakan congestion window atau CWND, variabel CWND ini. Yang mana nilainya akan bisa naik perlahan atau turun drastis ketika terjadi loss. Jadi, ketika kita mengirimkan data, data tidak akan langsung dikirimkan dalam ukuran yang besar, tapi dipotong-potong dalam ukuran yang kecil dengan jumlah yang sangat kecil terlebih dahulu. Nah, konsep ini akan agak abstrak apabila saya sampaikan secara teori lisan seperti ini, tapi mungkin akan lebih mudah dipahami apabila kita melihat animasinya atau visualisasinya. Nah, simulator yang kami kembangkan ini muncul dari penelitian pengembangan media pembelajaran ya, yang mana bersifat ringan, gratis, dan berbasis browser. Ya. Jadi nggak perlu instalasi seperti itu. Nah, inilah antarmukanya ya. Jadi terdapat N pasang pengirim dan penerima. Di sini misalkan contohnya ada 3 buah ya. 3 buah pengirim dan 3 buah penerima. Nah, di sini A1 akan mengirimkan ke B1, A2 akan mengirimkan ke B2 dan seterusnya. Nanti ini bisa kalian setting sendiri jumlahnya berapa, tapi pasangannya tuh tetap sama gitu jumlahnya. Dan terdapat 2 buah router dengan buffer antrian yang bersifat drop tail. Nah, di sini ada apa? Ada buffer. Buffer ini untuk buffer pengirim dan ada juga ada buffer penerima. Nah, penerima ini kenapa kok perlu buffer juga? Sebenarnya kalau kita pakai TCP itu ada acknowledgement, artinya akan ada data yang dikirimkan balik ke pengirim seperti itu. Dan terdapat satu tautan atau sambungan yang bersifat bottleneck dengan kapasitas WB. Nah, ini adalah bottlenecknya, sambungannya ini. Jadi walaupun ada N atau di sini ada 3 buah pengirim dan penerima masing-masing, ternyata mereka harus berebut bandwidth atau sambungan yang kecil ini yang harus dipakai bersama-sama seperti itu. Nah, seperti saya sampaikan tadi, paket data akan mengalir dari kiri ke kanan. Maaf, dari kiri ke kanan ya. Jadi dari sini pengirim mengirimkan data ke kanan, sedangkan ACK atau tanda terimanya bahwa data tersebut sudah diterima itu akan kembali dari receiver akan mengirimkan ACK ini atau tanda terimanya seperti itu. Dan paket yang dibuang akan dianimasikan keluar dari buffer. Jadi kalau paketnya sudah penuh, buffernya penuh, nanti akan muncul animasi yang ada di sini, ada visualisasinya. Nah, parameter simulasinya apa saja? Pertama ada parameter jaringan. Terdiri atas jumlah pasangan pengirim dan penerima atau N ini. Ada WB, bandwidth atau tautan bottleneck yang ukurannya Mbps. Ada WN yaitu bandwidth akses setiap pengirim. Ya, jadi tadi ada ya ini ya. Nah, ini adalah bandwidth bottleneck dan ini adalah bandwidth aksesnya. Seperti itu.
Ada buffer yang merupakan penyangga penyimpanan sementara ketika paket tersebut sebelum dikirimkan masuk ke bottleneck. Ya, ada ukurannya, kapasitasnya, bersifat berapa paket yang bisa disimpan. Dan juga terdapat RTT dasar. RTT dasar ini adalah delay propagasi atau latency, yaitu mencerminkan jarak, ya ukurannya millisecond. Sedangkan parameter TCP terdapat dua buah varian yang sering digunakan yaitu Reno dan juga Tahu. Terdapat MSS atau maximum segment size, ukurannya byte, ya. Dan juga ada CWND atau ukuran tadi ya congestion window di awal dan juga SS threshold. Ini mungkin bisa kalian pelajari di Jarkom ya. Pengaruhnya apa SS threshold ini? Jadi kalau sudah masuk threshold ini nanti dia akan berubah perilaku seperti itu. Terdapat juga ukuran file FTP dan juga durasi simulasi. Terdapat juga kecepatan simulasi 1 sampai 20 kali. Nah, nanti bisa kalian lihat ya. Jadi kalau kita menekan simulasinya atau tombol spasi, maka kita bisa mengamati paket akan menumpuk di buffer router. Ya, seperti itu. Saat buffer mulai penuh, maka paket akan dibuang. Nah, di sini itu kelihatan. Ini ada buffernya nih, ada kotak-kotaknya. Nah, nanti kalau sudah penuh, paketnya akan keluar, akan di drop di luar dari sini. Nah, metrik yang bisa kita lihat langsung antara lain ada throughput, round trip time (RTT), loss dan juga utilisasi. Nah, simulasi akan berhenti saat semua data selesai ditransfer. Nah, ini misalkan ukuran datanya ada berapa, nanti apabila selesai dia akan tidak akan simulasinya akan berhenti atau waktunya selesai. Seperti itu. Itu akan ada juga beberapa dashboard seperti membaca grafik ya. Ada throughput per flow dan juga congestion window atau CWND ini. Ada router buffer occupancy dan juga round trip time. Nah, kalau kita lihat di sini throughputnya semakin lama akan semakin penuh, sedangkan congestion window-nya dia akan naik turun naik turun. Tujuannya apa? Agar tidak terlalu banyak paket yang terbuang. Seperti itu salah satunya. Kalau congestion window-nya tinggi, maka akan terjadi kemacetan yang tinggi sehingga buffernya akan cepat penuh, ya. Buffernya cepat penuh, jika penuh maka paket akan dibuang. Seperti itu. Ya, round trip time juga sama. Kenapa round trip time naik turun naik turun? Nah, ketika buffernya sudah akan penuh, maka paket akan menunggu di mana? Di buffer. Artinya waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data sampai diterimanya tanda terima ACK tadi itu akan naik sesuai dengan jumlah antrian. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, CWND itu polanya gigi gergaji atau sawtooth. Naik secara landai, artinya masih dalam fase condition avoidance. Setelah itu jatuh secara tajam, yaitu reaksi terhadap loss. Jadi kalau ada loss, maka akan dianggap jaringannya penuh sehingga saatnya menurunkan ukuran CWND ini. Selain itu juga terdapat throughput per aliran yang bersifat fair untuk berbagi bottleneck. Jadi pengennya tadi bottleneck tadi itu ketika ada tiga pengirim dan tiga penerima, maka masing-masing akan mendapatkan bandwidth yang sama. Seperti itu. Buffer akan naik menjelang loss lalu terkuras ya. Kalau sudah kosong akan terkuras sehingga akan lebih cepat pengirimannya. Dan RTT akan membesar saat antriannya panjang. Artinya buffernya juga sudah mau penuh akan RTT-nya panjang. Sehingga kita lihat di sini hampir semuanya bersifat gigi gergaji ini. Ya. Nah, saat kita melakukan simulasi untuk TCP Reno, kita bisa buka panel custom TCP. Ya. Di sini ada parameter. Oh ya, ini parameter utamanya ya, parameter TCP-nya bisa kalian set ya, atau pakai default. Kita juga bisa melakukan modifikasi di panel custom. Nah, di situ ada ada isian yang pertama yaitu A atau additive increase dan juga multiplicative decrease. Ya. Apabila kita pilih varian Reno, lalu kita jalankan hasilnya itu perilaku Reno yang standar, yaitu naik perlahan satu, turunnya langsung di separuhnya. Gitu. Di sini setiap round trip time CWND akan naik 1 MSS atau maksimum segment size. Sedangkan saat loss CWND atau congestion window ini akan dipangkas setengahnya
sesuai dengan nilai B tadi. Ya. Sehingga ini merupakan aturan yang dipakai oleh AIMD pada CP Reno. Seperti itu yang umumnya dipakai. Nah, ini bisa kan mulai ya. Kita jalankan simulasi secara default menggunakan A1 dan B setengah. Kita bisa mengamati sawtooth-nya, lalu ganti varian ke tahu, kita bandingkan CWND kembali ke awal setiap terjadi loss ya. Selain itu yang ketiga itu kita bisa turunkan buffer. Misalkan buffernya diturunkan jadi 10, maka akan kita lihat bahwa akan lebih banyak sekali paket yang hilang, yang dibuang. Dan throughput-nya akan turun karena banyak paket yang hilang seperti itu. Opsional juga kalian bisa juga ubah nilai A atau B dan kita lihat dampaknya terhadap fairness atau pemerataan throughputnya untuk setiap pengiriman penerima tadi dan pengaruhnya terhadap stabilitas. Nah, terakhir ini ya setelah simulatornya ya mungkin 5 menit kalian bisa isi kuesioner. Ini nggak ada benar salah ya, nggak ada benar salah, tapi tolong diisi sebaik mungkin ya. Ini merupakan feedback terhadap simulator yang kami buat ya. Jadi terhadap 10 pernyataan dan 1 buah saran. Nah, sarannya ini bisa kalian kok dark mode sih gitu. Kita nggak suka dark mode. Maksudnya nggak kok simulasinya kok gelap gitu. Seperti itu. Atau misalkan kata-katanya kurang jelas, itu bisa kalian isi di kolom saran ini. Cuma cukup 3 menit ngisi ini ya, ngisi formnya ya. Kita minta NIM hanya untuk mencegah pengisian ganda dan data dianalisis secara anonim. Tidak ada jawaban benar atau salah. Jadi kuesioner hanya untuk menilai simulator yang kami kembangkan ya. Jadi bukan untuk menilai kalian benar atau salah. Jadi benar kalian ngisi apapun tetap mendapatkan sertifikat misal seperti itu. Dan pengisian bersifat sukarela tidak mempengaruhi nilai maupun sertifikat pelatihan ya. Nah, sertifikat pelatihan akan dibagikan di peserta yang hadir ini atau yang sudah mengisikan form ini. Nah, ini bisa kalian coba formnya ya. Ini bisa pakai ini juga bisa pakai apa namanya nih? Bisa pakai QR code ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat bereksperimen. Ya, ya seperti itu. Tolong link ininya dikirimkan itu yang form ini, bukan yang Google Formnya, yang form yang ini tolong dikirimkan Pak Hasan. Eh, Oh iya, bentar ya. izin bertanya Bapak, tadi sudah saya Iya, coba untuk akses link yang simulatornya, cuman waktu heeh. saya buka nggak bisa diakses Bapak. Oh gitu ya. Bentar ya. SIM. Yang ini ya, nggak bisa diakses. Kalau untuk saya dia munculnya di site Can Be Reach Pak, Apanya? di site Can Be Reach. Oh gitu. Lagi di luar Telio ya. Iya Pak. Oh gitu. Oke oke oke. Eh, coba pakai coba pakai data aja. Coba dipakai data. Nanti misalkan masih itu nanti bisa jabrik itu bisa apa? Coba kirim di form aja dulu nanti itu. Nggak bisa semua ya? Ada lagi nggak di sini yang nggak bisa? Saya juga masih nggak bisa, Pak. Oh Ada gitu. masalah di jaringan, Oh, kayaknya. bisa di site kan cannot be reached gitu ya? Hmm. Kalau di Telio bisa nggak, San? Pak Hasan? Oh gitu. Coba pakai ini aja, coba pakai apa namanya? Apa itu namanya? Coba pakai IndiHome. Saya sih kayaknya ini basisnya IndiHome, nggak bisa dibuka ya. Oke, ya sudah coba isi aja dulu, isi aja apa namanya? eh apa tuh link presensinya nanti akan kita kirim lewat email ya, seperti itu. Kalau yang lain gimana? Dava bisa nggak Dava? Ini tadi saya pakai WiFi nggak bisa sih Pak, tapi pas saya coba Oh, pakai pakai data data bisa. bisa ya? Ya, Ya coba Pak. pakai data aja ya. Soalnya nggak terlalu nggak itu kok ukurannya nggak besar lah gitu. Insya Allah nggak pakai ini.
Baik, Pak. nggak menghabiskan bandwidth gitu, seperti itu. Ya lainnya dicoba ya pakai itu ya, pakai pakai data ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Ya kalau sudah bisa ini ya, bisa mengisi link presensi. Terima kasih nanti yang ini yang hadir baru 6 ya, nanti kita coba cari yang sebanyak mungkin. Nanti rekamannya akan kita taruh di YouTube dan bisa dicoba untuk yang lainnya. Seperti itu. Oke, terima kasih kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.